هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maja'a fi ashabil a'raf. Ya betul. Menjelaskan tentang orang-orang yang bertempat pada pagarnya surga. Qala Hudzaifah, sahabat Hudzaifah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fayu'maru bi ahlil jannah ilal jannah wa bi ahlin nar ilan nar. Yajma'ullah, Allah mengumpulkan an-nasa pada manusia yaumal qiyamati di hari kiamat, fayu'maru bi ahlil jannah ilal jannah, diperintahkan penduduk surga menuju ke surga, wa bi ahlin nari, dan penduduk neraka ilan nari menuju neraka. Setelah disuruh diperintah untuk masuk ke dalam surga bagi penduduk surga dan masuk ke dalam neraka bagi penduduk neraka, karena nanti akan ada perpisahan antara penduduk neraka dan penduduk surga. Setelah ditimbang amalnya, kemudian dicap amal yang baik sebagai ahlun nar, amal yang baik yang lebih berat dicap sebagai ahlul jannah, sementara yang lebih berat adalah yang jelek dicap sebagai ahlun nar. Maka di situ orang-orang kebingungan karena dia dicap sebagai ahlun nar, mencari pertolongan ke sana, mencari pertolongan ke sini, mencari syafaat Rasulullah, mencari syafaat para wali, mencari syafaat para syuhada, mencari syafaat orang-orang yang hafal Quran. Ada saudaranya yang hafal Quran, ada anaknya yang hafal Quran. Gara-gara anaknya, saudaranya hafal Quran, dikasih syafaat oleh penghafal Al-Quran. Di dalam hadis disampaikan, man qara al-Quran fahafidhahu, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu menghafalkannya, adkhalahullahul jannah wa syafa'ahu fi asyrati ahli baitihi, dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga dan diizinkan memberikan syafaat kepada 10 ahli bait, kepada 10 keluarganya, kepada 10 familinya, qad wajabat lahun nar, yang
ditetapkan masuk ke dalam neraka gara-gara ada anaknya yang hafal Quran, tidak jadi masuk neraka. Gara-gara ada saudaranya yang hafal Al-Quran, tidak jadi masuk neraka. Gara-gara ada orang yang hafal Al-Quran. Itulah para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang mestinya masuk ke dalam neraka, tidak jadi masuk neraka. Sehingga ketika tidak ada pemberian syafaat, orang yang sudah dicap sebagai ahlun nar, baru mereka berjalan menuju sebuah tempat. Ketika ada dua jalan, jalan kanan dan jalan kiri, maka bagian orang-orang ahlul jannah masuk melewati jalan kanan, ashabul yamin, sementara ahlun nar masuk ke sebelah kiri, ashabus shimal. Dalam Al-Quran disebutkan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian pada hari ini, hei orang-orang yang melakukan dosa. Dalam tafsir surat Yasin disampaikan, ya ayyuhal mujrimun, hei orang-orang yang berdosa, kuntum fid dunya ma'as salihin, kalian di dunia bersama orang soleh, wa kadzalika fil qabri wal qiyamah, begitu juga di hari kiamat, di kubur, fal'an tafarraqu, saat ini kalian berpisah, minas salihin, dari orang-orang soleh, li'anna masirakum, karena tempat kalian ada di neraka, wa masirahum fil jannah, sementara tempat mereka berada di dalam surga. Mendengar seperti itu, falamma sami'al mujrimun, mendengar ada ucapan seperti itu, maka mereka bingung. Kemudian malaikat Zabaniyah datang kepada mereka, memisahkan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Mereka mengatakan, amhilu, amhilu, tunggu dulu, beri kesempatan saya untuk bertemu dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya, karena setelah ini saya akan berpisah dengan mereka. Akhirnya malaikat Zabaniyah meminta izin kepada Allah, fayadzanuna lahum biiznillah. Malaikat Zabaniyah pun mengizinkan dengan izin Allah. Kemudian bertemulah antara keluarga yang masuk dalam neraka, yang masuk dalam surga. Mereka sebelum berpisah bertemu dan saling menangis, karena orang-orang yang masuk ke dalam neraka akan berpisah dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Mereka menangis setelah lama bertemu, berpelukan, karena akan ada perpisahan. Baru turunlah bunyi, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian saat ini, hei orang-orang yang melakukan dosa, fa'ahlun nar, penduduk neraka, yadhabuna ila tariqil yusra, masuk berjalan ke jalan yang kiri, sementara ahlul jannah ila tariqil yumna, masuk ke dalam jalan yang kanan, ay ila tariqil jannah. Kemudian ketika mereka melewati, penduduk neraka melewati jalan tersebut yang akan masuk ke dalam neraka, falamma qarabu, ketika mereka sudah mendekati neraka, mereka berkata kepada malaikat Zabaniyah, amhiluna, tunggu dulu wahai malaikat, sambil mereka menangis karena ketakutan. Dari depan sudah kelihatan pintu neraka. Oleh malaikat dikasih kesempatan,
untuk menangis berhenti, tidak berjalan menuju ke dalam neraka. Dapat beberapa saat barulah mereka disuruh pergi lagi, berjalan lagi menuju ke neraka. Lalu ada bunyi suara Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah perintahkan kepada kalian, hei Bani Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, tapi sembahlah aku, ini jalan yang lurus. Kadang kita, namanya manusia, mahalul khata' wan nisyan, mahalul khata' wan nisyan, kadang tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang bersih 100% dari dosa, kesalahan, tidak ada. Karena kalau ada, itu bukan manusia namanya, tapi malaikat. Tidak punya nafsu, tidak punya hawa nafsu. Dan Nabi serta Rasul maksum. Ketika kita khilaf, salah, maka meminta ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, bertaubat kepada Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah agar ketika kita diambil oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin, Allahumma amin. Wafat dalam keadaan ibadah, tidak membawa dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di dunia punya investasi di dunia, tabungan, bisa dengan berdakwah, mengajar, apa yang kita sampaikan diamalkan oleh anak didik kita. Ketika kita ngajar, ketika kita menyampaikan, kita sudah dapat pahala. Dan ketika anak didik kita mengamalkan apa yang kita sampaikan, kita dapat pahala. Bukan hanya itu, ketika anak didik kita juga menyampaikan kepada anak didiknya, kita juga dapat pahala. Terus-terusan. Kalau dalam bahasa bisnisnya multi level marketing. Jadi yang atas itu dapat. Makanya Kanjeng Nabi sampai bersumpah, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah sampai memberikan petunjuk kepada satu orang sebab kamu didik, sebab kamu ajar, sebab kamu mengajarkan, maka itu sudah lebih bagus ketimbang unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal di zaman Rasulullah. Kendaraan yang paling bagus. Kalau sekarang mobil seperti mobil Alphard. Punya mobil Alphard? Kalau Al-Fatihah banyak ya. Velfire, mobil yang mewah. Mobil Lamborghini lebih bagus ketimbang mendapatkan mobil itu. Orang yang sebab kita didik dapat petunjuk. Asalnya tidak bisa ngaji, bisa ngaji. Asalnya tidak bisa sholat, bisa sholat. Asalnya tidak bisa wudhu, bisa wudhu. Makanya sampai Kanjeng Nabi bersumpah, itu hadis memberikan semangat spirit bagi kita agar semangat untuk mengajar, untuk mendidik. Mengajar dan mendidik itu bukan hanya di tempat kelas, di tempat madrasah, enggak. Bisa pada saat kita ngobrol, kita sisihkan nilai dakwahnya Rasulullah. Malah seperti itu lebih masuk.
ketika lagi bertamu, lagi ngobrol santai, malah seperti itu lebih masuk. Tentunya yang lebih masuk ketika ucapan yang dia sampaikan adalah dari lubuk hati yang terdalam. Makanya almarhum Kiai Hasan Sepuh itu ketika pidato, ketika berdakwah, tidak nyampe 5 menit beliau pidato hanya menyampaikan jung, sholat jung, pagi nerakah panas. Hanya ucapan seperti itu 3 kali, jung, sholat jung, pagi nerakah panas. Gara-gara beliau menyampaikan seperti itu, orang-orang yang mendengarkan yang asalnya tidak sholat, masjidnya sepi, keesokan harinya masjid tidak muat gara-gara banyak orang yang melaksanakan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang dimaksud dengan ma kharaja minal qalb wa shala ilal qalb. Barang sesuatu yang keluar dari hati masuk ke dalam hati. Wa ma kharaja minal lisan kana hadduhul adan. Tapi ketika keluar dari lisan masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kira-kira kalian masuk ke dalam hati apa keluar lagi? Hah? Tadi saya jawab lapar kabeh bolanya. Jadi ya semoga manfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Jadi Masya Allah, ketika diperintah fayu'maru bi ahlil jannah ilal jannah wa bi ahlin nar ilan nar, summa yuqalu, kemudian diucapkan li ashabil a'raf, kepada orang-orang yang ada di pagernya surga, ma tantazirun, apa yang kalian tunggu? Qalu, mereka menjawab, nantadir amrok, kami menunggu perintahmu. Fayuqalu lahum, kemudian diucapkan lagi kepada mereka, inna hasanatikum jazat bikumun nar antadkhuluha, sesungguhnya kebaikan kalian jazat, dapat melewatkan kalian terhadap neraka untuk memasukinya. Tidak jadi masuk neraka karena ada kebaikan. Wahalat, namun menghalang-halangi, bainakum, antara kalian dan wabainal jannah, antara surga. Apa itu? Khotoyakum, kesalahan kalian. Jadi ini ashabul a'raf, mau masuk neraka enggak? Mau masuk surga enggak? Jadi nunggu perintah. Apa yang kamu tunggu? Saya nunggu perintahmu. Akhirnya diucapkan seperti ini, kebaikanmu dapat menghalangi kamu untuk masuk neraka, tapi kesalahanmu itu juga dapat menghalangi kamu masuk surga. Tapi setelah itu fadkhulu, masuk, suruh masuk. Fadkhulu, masuklah kalian, bimaghfirati wa rahmati, dengan ampunanku dan rahmatku. Jadi luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu tafakkur, perlu berpikir, karena kita diberi akal oleh Allah. Afala ta'qilun. Dalam Al-Quran disebutkan afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala yubsirun, afala tubsirun, afala ta'qilun. Kita diberi tangan, diberi mata, diberi lisan, diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, kita tidak minta, Allah memberikan. Makanya dengan seperti itu kita harus bersyukur. Dapat nikmat, sujud syukur.
sujud, tidak apa-apa. Sujud syukur dalam fikih macam-macam khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan harus menggunakan wudhu sujud syukur. Yang kedua, tidak apa-apa, tidak punya wudhu sujud syukur. Sujud syukur itu ketika dia mendapatkan nikmat ataupun selamat dari bahaya, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla, Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla, Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Alhamdulillah, baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma ya Allah, lakal hamdu syukra, bagimu pujian, segala pujian, syukra sebagai rasa syukur kami, walakal mannu fadla, dan bagimu anugerah sebagai anugerah yang kau berikan kepada kami. An Abdurrahman annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf. Rasulullah ditanya tentang ashabil a'raf. Faqala, kanjeng Nabi menjawab, qaumun kutilu, kaum yang dibunuh fi sabilillahi, di dalam meluhurkan agama Allah, fi maksiyati abaihim, dalam maksiat kepada ayahnya. Famana'ahum minal jannah maksiyatu abaihim, dapat mencegah dia minal jannati, masuk ke dalam surga, yaitu maksiat kepada ayahnya. Jadi di satu sisi dia baik, terbunuh dalam jalan Allah, di satu sisi dia punya salah kepada ayahnya. Nah, itu orang ashabul a'raf, orang-orang yang menempati a'raf, di pagernya surga. Masuk neraka ndak, masuk surga ndak. Wa mana'ahum anar, dan terjegah minan nari, dari neraka, qatluhum, terbunuhnya dia, fi sabilillahi, di dalam meluhurkan agama Allah. Kalau kita berharap ya bukan sebagai ashabul a'raf, tapi masuk ke dalam surga, lebih-lebih bisa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus, amin Allahumma amin. An Anas bin Malik anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mu'minil jannah, sesungguhnya orang-orang mukminnya surga, lahum thawabun, mereka mendapatkan pahala, wa alaihim, dan bagi mereka pula mendapatkan siksa. Akhirnya fasa'alnahu, kami bertanya kepada kanjeng Nabi, an thawabihim, tentang pahala mereka, wa an mu'minihim, dan tentang mukminnya surga. Faqala, kanjeng Nabi bersabda, alal a'raf walaisu fil jannah ma ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhadap a'raf, bertempat di pagernya surga. Yo, pagernya juga bagus. Walaisu fil jannah, mereka bukan di dalam surga, ma ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalnahu, kami bertanya kepada kanjeng Nabi, wa mal a'raf, apa itu a'raf Rasulullah? Qala, kanjeng Nabi menjawab, haitul jannah, temboknya surga, tajri fihil anhar, yang mengalir sungai di dalamnya, wa tambutu fihil asjar wathimar, dan tumbuh di dalamnya pepohonan dan buah-buahan. Jadi tidak masuk neraka, tidak masuk surga.
itu Ashabul A'raf, ada di tengah-tengah. Tapi tempat itu juga bagus, karena temboknya surga itu terbuat dari batu lu'lu', batu marjan, batu yang indah, yang mana di dalamnya mengalir sungai, tumbuh pula asjar wasthimar. An Mujahid fi Ashabil A'raf, diriwayatkan dari sahabat Mujahid fi Ashabil A'raf tentang orang-orang yang bertempat di pagernya surga. Qala, Mujahid mengatakan, hum, mereka adalah qaumun qad istawad hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka itu yang sama kebaikan dan kejelekannya. Jadi ketika ditimbang antara kanan dan kiri, antara kebaikan dan kejelekan, itu seimbang, 50-50. Dudak remare, semapan seket, saya coba seket. Wahum ala suwarin bainal jannah wan nar. Mereka itu berada di pagar batas antara surga dan neraka. Wahum ala tama'in, dan mereka berharap min dukhulil jannah wa hum dakhilun, untuk masuk ke dalam surga sebagai orang-orang yang masuk dalam surga. Ya mending ketimbang masuk ke dalam neraka. Di neraka itu paling ringannya siksa, paling ringannya azab di dalam neraka, dia memakai sandal neraka. Ketika dipakai sandal tersebut, maka terasa dari ujung kaki jari sampai ujung rambut kepala, merasakan panasnya yang luar biasa. Itu paling ringannya siksa di dalam neraka. Naudzubillahi min. Gimana rasanya pakai sandal itu? Kalau pengen nyoba sandal swallow bakar, mon larabek angkuy, oh ngari ya ya rasana. Itu paling ringan, paling ringannya azab di neraka. Ya Allah, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Maja'a fi haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang talaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urijabi, pada saat aku diangkat, pada saat aku dinaikkan ilas samai, menuju langit, ataitu, aku mendatangi ala nahrin, terhadap sungai, hafatahu, yang pinggiran, kedua pinggiran sungai itu kubabul lu'lu', berupa kubah dari intan lu'lu' al-mujawwaf, yang dibolongi tengahnya. Bayangkan aja kayak apa sungai yang pinggirannya itu ada kubah dan tengahnya bolong. Fakultu, aku berkata, ma hadza Jibril, apa ini wahai malaikat Jibril? Faqala, malaikat Jibril menjawab, hadza al-kautsar alladzi a'taka rabbuk, ini adalah telaga Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Fa'ahwal malak biyadih, kemudian malaikat pun mengambil dengan tangannya, fastakhrajatinahu, dan mengeluarkan tanahnya Kautsar, yang mana baunya miskun azfar, bau misik yang wangi. Di telaga itulah Rasulullah akan memberikan satu persatu kepada umatnya
untuk diminumkan kepada umatnya dengan tangan mulia beliau. Satu persatu umat Nabi Muhammad minum dari tangan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kepada Sayyidina Anas, ya Anas, kalau kamu tidak melihat bertemu saya di hari kiamat, ibhas fi salasati mawadi, cari di 3 tempat ini. Yang pertama fil Hud, di telaga Hud, karena di situ saya akan memberikan air telaga kepada umat saya dari tangan saya sendiri. Satu persatu diminumkan oleh Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan, amin, Allahumma amin. Kalau tidak ketemu di telaga Hud, cari fis sirat, di siratal mustaqim, jembatan yang tipisnya seperti tipisnya rambut, bahkan lebih tipis lagi, dan tajamnya lebih tajam daripada pisau ataupun silet. Karena di situ saya akan menunggu umat saya untuk umat saya melewati siratal mustaqim. Makanya dalam kitabnya beliau almarhum Ki Hasan Sepuh disampaikan, Thumma siratu qad rudiqatis sya'ar birahmatillahi yajuzu man abar. Nanti akan ada yang namanya jembatan, tipisnya seperti tipisnya rambut. Dengan rahmatnya Allah mereka akan bisa melewati, amin Allahumma. Wa ba'duhum yajuzu mislal barqi wa misla rihin wa jawadin sabki. Sebagian orang ada yang lewat siratal mustaqim cepatnya seperti kilat, ada yang cepatnya seperti angin, dan ada yang cepatnya seperti cepatnya kuda. Wa ba'duhum yajri wa ya'du wa'da wa ba'duhum yamshi wa yahbu habwa. Sebagian lagi ada yang lewat pelan-pelan karena ketakutan, ada yang lewat dengan ngesot, takut jatuh, karena kalau jatuh dia akan masuk ke neraka jahanam, naudzubillahi min. Karena dia ngesot, lama mau nyampe, ketika nyampe di tengah oleh Allah dikembalikan lagi dari awal, lewat lagi ngesot sampai ke tengah, dikembalikan lagi dari awal, sehingga dia berkata, ya qulu ya Rabbi lima abta'tabi faqila bal abta'akal amaluli. Ya qulu ya Rabbi lima abta'tabi faqila bal abta'akal amaluli. Ya Allah, kenapa panjenengan memundurkan saya lagi ya Allah? Saya lewat nyampe ke tengah dimundurkan lagi. Dijawab, faqila bal abta'akal amaluli. Yang memundurkan kamu itu ya amalnya kamu sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibhas fis sirat, daunnya Rasulullah. Kalau tidak ketemu di telaga Kautsar, cari saya di sirat, karena di situ saya akan menunggu satu persatu umat saya melewati siratal mustaqim. Di mana semua orang ketika melewati siratal mustaqim, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, nafsi, nafsi. Bahkan para anbiya wal mursalin yang lain juga memikirkan dirinya sendiri, takut jatuh masuk ke neraka jahanam. Tapi Rasulullah, bukan beliau memikirkan diri sendiri, tapi beliau memikirkan umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu ditunggu oleh Rasulullah, cari saya di sirat. Kalau tidak ketemu di sirat,
ibhas fil mizan, cari saya di timbangan amal. Ketika manusia sudah dihisab, sudah giring, sudah melewati sirat, mereka akan ditimbang amalnya. Ketika mereka mengambil buku catatan amal, diletakkan timbangan itu, disitulah saya menunggu umat saya. Karena ketika umat saya yang lebih berat adalah timbangan amal jelek, saya yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan agar tidak masuk ke dalam neraka. Cari saya di situ. Makanya daunnya Buya Kiai Hasan Saiful Islam, tempat mencarinya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di dunia, bukan kelak di akhirat. Mencari Rasulullah itu bukan di akhirat, tapi mencari Rasulullah di dunia. Dengan cara apa? Perbanyak baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Memperbanyak baca sholawat itu kita mencari Rasulullah di dunia. Karena kalau kita tidak mencari Rasulullah di dunia, di akhirat susah mau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibhas fil mizan, cari di timbangan. An Anas bin Malik annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaqulu bersabda, ma baina labiti haudi mithlu ma baina Son'a wal Madinah. Tempat atau jarak antara kedua pinggiran telagaku, pojok dengan pojok telaganya Rasulullah itu jaraknya seperti jarak baina Son'a wal Madinah, antara Son'a dan Madinah, atau Son'a atau antara Madinah dan Oman. Oman itu dekat dengan Yaman juga. Bisa dilihat antara Oman dan Arab Saudi, Mekah, Madinah, sekitar 2000 kilo. Haddasa Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qadru haudi kama baina Ailah wa Son'a, kira-kira ukuran telagaku antara tanah Ailah wa Son'a dan negeri Son'a minal Yaman, dari negeri Yaman. Ailah ini kalau tidak salah kemarin itu tanah daerah Madinah ya. Wa inna fihi min abarik bi adadin nujumis sama, dan di dalam telagaku itu ada kendi-kendi dengan jumlah bintang-bintang di langit. Jadi telaganya Rasulullah di pinggiran itu ada kendi-kendinya yang disiapkan untuk minum dengan jumlah bintang-bintang di langit, sangat banyak sekali berarti. An Abi Dzarrin, diriwayatkan dari Abi Dzar,
annahu qultu ya Rasulullah ma aniyatul haud, wahai Rasulullah kayak apa wadah minuman telaga? Qala Kanjeng Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammad, demi zat yang mana jiwa Nabi Muhammad biyadihi di dalam genggamannya, la'aniyatuhu akthar, wadahnya haud, wadahnya telaga itu akthar lebih banyak, min adadi nujumis sama, ketimbang jumlahnya bintang-bintang di langit, wa kawakibiha, bintang-bintang di langit, fil lailatil mudlimah, di malam yang gelap, al-musahhiyah, yang tidak ada mendung, man syariba minha, barang siapa yang meminum minha, dari wadah tersebut, lam yalma, maka tidak mungkin haus, akhiru ma'alaihi yushkhabu fihi mizabani minal jannah, pucuk atau akhir pada telaga tersebut dialirkan berupa kedua talang dari surga, irduhu, lebarnya, mislu tulihi, seperti panjangnya, ma baina Oman wa Ailah, antara Oman dan negeri Ailah, ma'uhu, yang mana airnya telaga tersebut, asyaddu bayadun, lebih putih, minal laban, wa ahla minal asal, dan lebih manis ketimbang madu. Oh, berarti belenyat, berarti enggak, madu kan manis. Madu ketika diminum kalau kebanyakan belenyet, iya apa enggak? Coba sampean minum madu sebotol, kira-kira gimana rasanya? Belenyet. Tapi kalau ini enggak belenyet, malah enak, rasanya itu sangat enak. Al imanu bil jannah, iman dengan surga. Haddasa, meriwayatkan sopo Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada Kanjeng Nabi seorang laki-laki, faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatih, kau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusannya Allah, wa bil mauti, dan dengan kematian, wa bil ba'thi, dan kebangkitan dari kubur, mim ba'dil mauti, setelah kematian, wal hisabi, dan beriman dengan hisab, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka, wal qadari kullihi, dan takdir semuanya. Qala, laki-laki itu menjawab, shadaqta, engkau benar. Wa dzakara, Sayyidina Umar menyebutkan al haditha, hadis bituli, dengan panjangnya hadis. Akhrajahu Muslim, Muslim meriwayat, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut fi sahih, di dalam kitab sahih, an jamaah an Hammad bin Zaid, ma yustadallu bihi ala annal jannata wan nara qad khuliqata wa uiddata li ahlihima. Ma yustadallu bihi ala annal jannah, menerangkan tentang, dibuat dalil bahwasannya sesungguhnya surga dan neraka qad khuliqata, diciptakan dan diperuntukkan, li ahlihima, untuk penduduk-penduduknya, untuk ahlinya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah taala berfirman, a'datu, aku mempersiapkan, li ibadis salihin, kepada hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at,
sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah dikerentekkan atau dilintaskan pada hati manusia. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mimpi masuk dalam surga, dalam mimpi dia melihat surga begitu indah, jauh dibanding dengan aslinya surga. Dia mendengar bercerita tentang surga, Rasulullah bercerita tentang surga, sahabat bercerita tentang surga. Dia mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya tentang surga, jauh tidak ada apa-apanya dibanding dengan aslinya. Dia membayangkan surga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terlintas dalam hati dan pikirannya surga begitu indah, jauh tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan aslinya. Kemudian Rasulullah membaca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang, min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. An Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi bersabda, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya kalian ketika meninggal, urido, ditampakkan alaihi kepada dia, maq'aduhu, tempat duduknya dia atau tempatnya dia, bil ghadati wal asyiyi, di waktu pagi dan sore. In kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahlul jannah, famin ahlil jannah, maka dia termasuk ahlul jannah. Wa in kana min ahlin nar, famin ahlin nar, apabila dia termasuk ahlun nar, maka dia sebagai ahlun nar, penduduk neraka. Yuqalu, disampaikan, hadza maq'aduk, ini adalah tempatmu, hatta yab'atsakallahu ila yaumil qiyamah, sehingga Allah membangkitkanmu yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi melihat maq'adnya, bisa kelihatan tempatnya dia, apakah di dalam surga atau di neraka. Di dalam kubur diperlihatkan neraka dan surga. Kalau di dunia apa bisa diperlihatkan maq'adnya dia, maq'adahu fil jannah, apakah bisa? Bisa. Apakah dia bisa melihat maq'adnya dia, tempatnya dia kelak di surga di dunia? Bisa. Para aulia, para wali-walinya Allah, mereka bisa melihat surga, maq'adnya ketika mereka masih di dunia. Allah menempatkan, Allah memperlihatkan maq'adnya, tempatnya di dalam surga. Para sahabat
mendengar aroma wangi surga. Ada amalan yang saya dapat itu di Madinah. Jadi di Madinah itu waktu haji kemarin mimpi suruh ke muridnya Habib Zain bin Smith. Siapa ya? Tidur mimpi suruh datang. Siapa muridnya? Tak ingat-ingat. Oh iya, ada muridnya. Lalu dikasih ijazah ini. Min ijazah Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Ahdal lil Habib Muhammad bin Salim As-Sirri hadza dzikir al-musamma bisaqbil ahdali wa huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. Beliau menyampaikan, Habib Zain bin Smith itu, wa thamratuhu la budda ayyara sahibahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqdah. Orang yang membaca ini dapat melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di dalam mimpi saja, yaqdah, secara nyata. Amin Allahumma amin amin ya rabbal. Yang kedua, wa ayyara hadza dzikr maktuban ala syakil arsh. Dia melihat zikir ini tertulis di tiang ars. Lihat ke atas, kelihatan ars. Itu kalau sudah dibuka hijabnya oleh Allah, alam malakut itu kelihatan. Alam malakut itu kelihatan. Para aulia hijabnya dibuka oleh Allah. Yang ketiga, wa ayyara maq'adahu fil jannah. Dia dapat melihat maq'adnya di dalam surga. Wa ayyuhsina halahu, dan keadaannya lebih baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. Banyaknya mi'atu alf marrah. Berapa itu? Mi'ah berapa? Alf berarti 100.000. 100.000. Banyak apa sedikit? Mon pes 100.000 banyak pas gue nih. Jadi banyak dan tidaknya, lihat kalau ada uang di saku, ada 100.000, ada 50.000, ada 2.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Ngelihat kotak amal, kira-kira yang diletakkan uangnya ini yang mana? Ada 2.000. 2.000 tak ada, 1.000 ada 100.000, tak ada ti masuk. Berarti dia khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Itu sudah dalam Al-Qur'an. Manusia itu diciptakan khuliqal insanu halu'a, berkeluh kesah. Nih seguni pelengan, aduh, payah kok, lapar kok, pelekak kok. Halu'a. Wa idza massahu syarru jazua, ketika tertimpa kejelekan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, ketika mendapatkan kebaikan manu'a. Eman. Tapi lanjutnya ada.
Wa idza masal khairu manua illal musallin alladzina fi sholatihim daimun. Lah itu kalau kita terapkan Al-Qur'an, kita pelajari Al-Qur'an, kita pelajari tafsirnya, diterapkan kesehariannya, luar biasa. Al-Qur'an itu manfaatnya, mukjizatnya luar biasa. Kalau kita mau, ya nafsu itu sudah, hawa nafsu yang bikin males, lesoh. Terus gimana caranya? Lawan. Yang bisa melawan siapa? Diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri. Tidak bisa kita mengatakan, oh takdir kita itu tidak ada yang tahu, mau masuk neraka ya tak kira aja masuk neraka lah, tak sholat dak remah 1000 rakaat dia masuk neraka. Tidak bisa berkata seperti itu. Mau takdir swarga tak sholat ya akhirnya husnul khotimah. Tidak bisa berkata seperti itu. Karena manusia hidup di dunia itu butuh ikhtiar, butuh usaha, dan Allah Maha Adil. Kalau manusia itu usahanya baik, berusaha, pasti akan diberi pahala, pasti akan sebagai golongan orang baik. Itu adil Allah, adil. Jadi tempat kita di dunia itu ya usaha, berusaha. Karena di dunia itu bukan surga. Kalau surga kita pingin apa, kerentek, engkau tero dengguring, datang dengguring. Engkau tero ST, datang ST. Kok ajem panggeng bi sambel, terong pecek, tempe, tahu, lele, wah ada, ngiler. Tapi kalau di dunia kayak sekarang, bayangkan gini, sampai maghrib tak kira ngakan. Jadi butuh ikhtiar. Pingin ayam harus disembelih dulu, put dulu, kela dulu, guring dulu, panggang dulu, pelapain. Seperti itu di dunia. Rezeki di dunia harus usaha. Tidak bisa, bukan makom kita. Kalau cuman duduk di atas sajadah mohon kepada Allah, mengamalkan waqiah terus, ta'alakoh, tak kira datang PC datang dari atas, tidak mungkin. Jadi harus ada ikhtiar, di samping secara dohir juga secara batin. Malah itu barokah. Waqiah, hasbunallah ni'mal wakil, sholawat, ya Fattah ya Razzaq, diamalkan, juga usaha secara dohir. Karena kalau makom kita harus ikhtiar. Lain kalau makom para aulia yang sudah tinggi derajatnya, seperti almarhum Al-Arif Billah Ki Hasan Sepuh. Beliau, saya pernah ketemu dengan alumni di Besuk itu. Dulu saya pernah nyantri ke Genggong, nututi ke almarhum Ki Hasan Sepuh. Saya pernah dikasih uang non, cuman uangnya sudah hilang gara-gara dipinjam, tidak dikembalikan katanya. Uangnya itu beliau ngasih ke saya waktu setelah ngimami sholat di masjid. Beliau ngambil uang itu di bawah sejadah, dikasih. Nekacung. Loh, saya nanya, uangnya itu dari mana? Tidak tahu. Apa beliau sendiri yang masukkan ke? Enggak. Saya yang ngamparkan sajadahnya katanya. Jadi beliau itu ngambil di bawah sejadah. Nekacung. Nah itu sudah tingkat tinggi itu. Amalan seperti itu ada, ngambil uang di bawah sejadah, tapi biasanya yang bisa itu bagi orang yang sudah tidak mau dengan dunia. Mungkin terodunya ngarep dengan manusia, tidak ngarep kepada Allah 100%, tidak bisa. Amalan surat Al-Ikhlas itu kan ada amalannya untuk uang. Tapi yang bisa seperti itu yang sudah tidak mau dengan dunia,
Seperti almarhum Ki Hasan Sepuh ketika sudah dapat rezeki dibagi-bagi lagi. Ya Allah. Sampai habis, sampai gak ada. Sampai keluarganya nanya, kalau diberikan semua bagaimana belanja buat besok? Dawuhnya beliau, besok. Ya apa katanya besok? Bisa kalian seperti itu? Kalian kiriman, dikasih uang 300.000 oleh orang tuanya sebulan, kasih ke teman-temannya, ayo saya traktir. Tagar tade saareh 300.000. Lagun, apa jangan lagun, kan lapar tak akan lagun. Itu tingkatannya beda. Apakah bisa tingkatan seperti itu? Bisa, dengan cara belajar, mujahadah, riyadhah, naik sedikit demi sedikit. Ya, yang riyadhahnya yang seperti itu yang susah. Beliau riyadhahnya ketika di pondok tidak menuruti hawa nafsunya, bukan hanya kepada perkara yang haram, tapi kepada perkara yang halal beliau tidak mau. Contoh, makan nasi. Makan nasi itu enak apa enggak? Enak. Makan nasi. Tapi beliau tidak menuruti rasa enaknya, walaupun kepada perkara halal dicampur dengan pasir. Bayangkan nasi dicampur pasir, gimana rasanya? Ya kayak ada kerupuknya. Nah, itu terakatnya beliau. Di pondok itu terakat, harus terakat. Saya ingat dulu itu waktu di Lirboyo, puasa Senin Kemis. Setelah musyawarah, saya ke tuku, pergi ke depan, puasa waktu itu. Waktu mau beli kitab, mata ini sudah petengan. Kok gak kelihatan ya? Kang, tolong Kang, saya gelap ini. Tiba-tiba langsung semaput, digotong dengan orang. Banyak yang gotong, ada 4. Lewat di depan masjid. Waktu itu saya sadar, kok saya digotong, kayak pura-pura tedung gue gini. Akhirnya nyampe di kamar, sama teman saya bilang, Gus mau minum susu Gus? Ya sudah, buatin dah. Jadi tidak jadi puasa waktu itu. Kedengaran orang tua tidak boleh puasa Senin Kemis. Jadi terakat, niatnya riyadhah, terakat, menterakati diri, menterakati keluarga. Hatta yab'atsakallahu ila yaumil qiyamah, rawahu Muslim fi sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi bersabda, lamma khalaqallahu, pada saat Allah menciptakan al-jannata, surga, qala, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab, pergilah, fandur, lihatlah, ilaiha, kepada surga, fada'aba, kemudian malaikat Jibril pun pergi, fanadhara ilaiha, beliau melihat ilaiha, kepada surga. Faqala, malaikat Jibril berkata, ay Rabb wa izzatik la yasma' biha ahad illa dakhalaha. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahad, seseorang tidak akan mendengar surga illa dakhalaha, kecuali ketika dia memasukinya. Summa haffaha, kemudian Allah meliputi surga itu bil makarih, dengan perkara yang dibenci, dengan perkara yang tidak disukai. Jadi ada rasa berat untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Contoh sholat. Kalau sudah orang merasakan sholat itu kebutuhan dia, merasakan nikmatnya sholat, berarti sudah lain. Kadang malas, berat,
Rata-rata manusia mau melakukan sholat ketimbang tidak melakukan sholat, lebih berat melakukan sholat. Males. Ya itu, surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai, dengan hal-hal yang diberatkan. Sumaqala, Allah berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, idhab, pergilah, fandur ilaiha, lihatlah ilaiha, kepada surga. Fadhahaba, kemudian malaikat Jibril pergi, fanadhara, dan beliau melihat ilaiha, kepada surga. Summa jaa, kemudian malaikat Jibril pun datang. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, ay Rabb, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad, aku takut setelah Allah menghiasi surga bil makarih. Malaikat Jibril dawuh, aku khawatir, aku takut tidak ada seorang yang masuk ke dalamnya. Mau puasa males, harus dilawan. Mau sholat males, harus dilawan. Malah amalan-amalan yang bisa memasukkan surga memang dihiasi dengan makarih oleh Allah. Falamma khalaqallahu an-nar, pada saat Allah menciptakan neraka, qala, Allah berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, idhab, pergilah, fandur, lihatlah ilaiha, kepada neraka. Fadhahaba, malaikat Jibril pun berjalan pergi. Fanadhara, kemudian malaikat Jibril melihat ilaiha, kepada neraka. Summa jaa, kemudian malaikat Jibril datang. Faqala, beliau menyampaikan, ay Rabb, wahai Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u bi ahad, aku tidak mendengar seorang la yasma'u ahad, seseorang tidak mendengar. Fayadkhullah, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kemudian fahaffaha, Allah mengitari atau memenuhi neraka itu bisyahawati, dengan kesenangan-kesenangan nafsu. Jadi amalan-amalan yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa memasukkan dalam neraka oleh Allah dihiasi dengan kesenangan, dengan rasa nyaman. Sumaqala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, idhab, pergilah, fandur ilaiha, lihatlah neraka. Fadhahaba, malaikat Jibril pergi. Fanadhara ilaiha, lalu ia melihat neraka. Faqala, malaikat Jibril bersabda, mengatakan, ay Rabb, wahai Allah, wa izzatika laqad khasyitu, aku takut alla yabqa ahad illa dakhalaha, aku takut seseorang tidak bisa kecuali ia memasuki neraka. Lafdu hadis Musa an Abi Sa'id, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Informasi BZH Genggong mempersembahkan, ikutilah dan simak Tahkimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Diawali kitab Al-Jannatu wa Na'imuha, karangan Asy-Syaikh Al-Hadz Ahmad Yasin bin Asmi, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Mumaruzzaman. Dilanjutkan kitab Suhufu Musa, karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal. Dilanjutkan kitab Ahwalul Qiyamah, karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Don Hasan Ahsan Malik. Dilanjutkan kitab Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Habibi Fillah. Dan diakhiri kitab Bahjatul Wasail, karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani
Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Khalifah Ma'had Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Tahdimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong akan disiarkan langsung di Masjid Jami Al-Barokah Genggong dan ditayangkan langsung di channel YouTube pesantren dan Facebook pesantren Zainul Hasan Genggong. Marhaban ya Ramadan. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Informasi BZH Genggong mempersembahkan. Ikutilah dan simak Tahdimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong.